Ya, jadi sekarang gue lagi ada di Indocomtech 2022. Gue kesini sih rencananya mau keliling-keliling aja, sekalian siapa tahu ada yang mau bisa dijajanin di dalam. Karena gue udah kepalang janji sama si Cing Abdel buat ngasih PC ke Cing Abdel ya. Jadi kebetulan ada beberapa komponen yang kurang, yaitu cooling sama power supply. Jadi siapa tahu gue nanti nemu di dalam yang mungkin bisa gue beli gitu kan. Tadinya gue mau beli online karena lagi ada Indocomtech, jadi gue coba sekalian aja lihat di dalam. Siapa tahu ada yang dibeli untuk power supply dan juga coolingnya untuk Cing Abdel. Gue bikin video ini juga biar sekalian ya siapa tahu balik modal bensinnya. Yuk kita ke dalam. Ya, jangan bingung kalau tiba-tiba gua ngajak masuk ke Indocomtech terus tiba-tiba gua malah ada di rumah gitu. Ya, itu dikarenakan gua udah masuk ke dalam dan udah coba keliling-keliling di dalam, dan sepertinya kalau gua syuting langsung di dalam sana itu audionya nggak tercover. Jadi yang gua lakuin adalah gua coba keliling dulu semua booth yang ada di Indocomtech. Jadi gue putuskan untuk bikin sekalian kayak semacam review eventnya juga kali ya, selain soal jajannya. Nah, jadi Indocomtech 2022 ini memang baru aja diadain lagi. Jadi experience yang gue rasakan memang gak sebesar Indocomtech sebelumnya gitu. Biasanya itu di JCC itu lumayan banyak hall yang digunakan untuk si Indocomtech ini. Tapi kali ini cuma satu hall aja, itu pun kayaknya nggak sampai full satu hall gitu. Mungkin 3/4-nya. Karena memang booth-nya juga nggak banyak ya, cuma ada beberapa aja. Bahkan untuk booth dari komponen PC desktop itu yang terpantau sama gua paling gede itu hanya booth-nya AGS. Dimana booth AGS ini bener-bener ngasih semacam experience event yang kesannya pameran banget gitu. Karena ada permainan di atasnya, habis itu kita bisa nyobain barangnya untuk hands-on dan segala macam. Kayak gitu deh pokoknya untuk si booth AGS ini. Karena yang biasanya ngebedain antara event pameran di Indonesia dan juga di luar seperti Computex contohnya. Itu kalau di Computex nggak ada yang namanya jualan sama sekali. Nggak ada brosur gitu. Ada semacam SPG lucu juga, tapi mereka tuh bukan untuk nawarin promosi produk atau diskon dan segala macam, tapi ya mereka sekedar hanya untuk jaga booth aja gitu, atau untuk ngelayanin semisal ada experience untuk hands on. Nah, kalau di Indonesia itu seperti biasa bakalan ada banyak brosur-brosur untuk promosi-promosi di Indocomtech, dan gue juga sampai ngambilin semua brosur yang ditawarin sama SPG ataupun SPB-nya. Jadi kalau kalian lihat footage ini, itu gue sempet abis keliling gue keluar lagi untuk cari makan sembari mutusin kira-kira gue jadi jajan apa enggak, karena gue sempat kebingungan. Dan itu gue udah ngumpulin banyak banget brosur. Sejauh ini kalau kita bicaranya dari segi promosi atau diskon pada Indocomtech 2022 kemarin, itu yang menurut gue lumayan menarik memang ada di segmen laptop ya. Dimana untuk segmen laptop ini memang cenderung rame dan berisik gitu. Rame dalam tanda kutip memang berisik. Karena apa? Ada lelang ya kan di setiap brand, termasuk HP kemarin yang gue bilangin. Hampir setiap hari ada lelang. Abis itu Zyrex juga ada lelang gitu. Lenovo juga bikin semacam acara entahlah gitu ya, apakah diskon atau apa gitu. Terus untuk booth yang besar lagi juga untuk booth laptop itu ada boothnya ROG sebenarnya ya. Boothnya ROG ini lumayan gede karena dia bikin dua, jadi Asus sama ROG itu dibedain, dan itu kalian bisa hands on juga di situ. Untuk ROG ini juga ada semacam kayak promo-promo diskon gitu untuk jualan-jualannya, karena di Indocomtech memang rata-rata jadi mungkin bisa ngedapetin bundling atau misalkan dapetin harga lebih murah atau dapat bonus-bonus apalah gitu di situ. Nah, selebihnya macam kayak di boothnya AMD itu ada di bagian depan. Nah, untuk booth AMD ini sebenarnya dia juga ada bagian jualannya tapi di dalam. Untuk yang di luar itu dia benar-benar pameran karena ada sekalian turnamen Valorant juga di situ. Jadi ada experience lebihnya lah. Untuk komponen PC desktop selain AGS itu ada apa lagi ya? Kayaknya Thermaltake. Thermaltake juga di sana bikin beberapa promo. Gue juga sempat minta untuk price listnya. Karena kebetulan kan gue lagi sekalian nyari cooling dan juga power supply untuk PC-nya Cing Abdel nih. Karena gue lagi ada project untuk bikin PC-nya Cing Abdel untuk kebutuhan di studionya menggunakan OBS untuk recording dan juga untuk live streaming ya, menggunakan multi kamera gitu lah, pokoknya ala-ala broadcasting gitu deh ya, pokoknya nanti gue bikin aja lah ya. Nah, gue lagi nyari-nyari dua komponen yang kurang itu.
gue cari-cari ke Thermaltake, abis itu gue juga comparing juga kan dengan harga di marketplace kayak gimana. Menurut gue harganya masih kurang cocok di Thermaltake, jadi gue keliling lagi dan gue nemu satu booth kecil, yaitu adalah boothnya Nextcore, yang dimana Nextcore ini juga sebenarnya gabung dengan Foxhound Group. Dan Foxhound Group itu adalah distributor dari Team Group, habis itu dari Noctua dan Arctic, banyak cooling-cooling bagus di situ. Enermax juga ya, power supply. Dan sejauh ini yang gue temuin hanya satu produk yang memikat hati gue, yaitu adalah produk dari Arctic. Dan gue kebetulan memang nyari water cooling yang 280 mili, karena untuk casing dari PC-nya Cing Abdel itu paling mentok menggunakan cooling 280 mili karena casingnya lumayan compact. Jadi casingnya bukan yang gede-gede banget gitu. Jadi gue putuskanlah untuk membeli si Arctic Freezer 2 280 ARGB. Ini tuh cooling yang sebenarnya bagus gitu kalau gue lihat review-review di luar ya. Jadi nanti mungkin pas lagi pengujian PC-nya si Cing Abdel nanti gue bakalan kasih tahu deh kayak gimana. Ya jadi gue putuskan untuk beli di sana gitu. Jadi ya sorry kalau misalkan gue nggak bisa langsung kasih experience langsung di sana gitu ya, karena memang sumpah audionya nggak ke cover cuy. Karena posisi bootnya mungkin karena dipakainya cuma 3/4 hall ya, jadi setiap boot itu lumayan berdekatan. Jadi ketika ada yang lelang, ada yang apa, itu bener-bener beradu-adu suaranya. Bahkan gue buat ngobrol biasa aja itu susah sama orang, harus teriak-teriak kayak lagi ada di dalam klub gitu. Jadi seperti itulah gitu ya. Tapi dengan begini berarti event-event off-air udah bakalan ada lagi, dan gue harap ya di tahun depan Indocom-Tech bisa lebih besar lagi. Karena biasanya Indocom-Tech itu nggak didominasi sama laptop aja, tapi PC komponen desktop iya ada. Bahkan gadget-gadget lain juga iya ada gitu. Bahkan di sini juga smartphone sebenarnya ada karena ada Eraphone. Tapi ya Eraphone aja gitu ya. Mudah-mudahan di tahun depan itu bakalan jauh lebih gede lagi. Elektronik lain juga bisa masuk ya, perintilan-perintilan kayak IoT segala macam gitu-gitu. Itu mudah-mudahan bisa masuk lagi. Dan semoga sih tahun depan tentunya gue berharap bisa ada Computex lagi di Taiwan. Biar lebih seru gitu untuk hands on ya. Karena yang membedakan yaitu mungkin di Indonesia kenapa dibikinnya nggak yang betul-betul pameran, karena barangnya udah launching. Sementara kalau di Computex itu barangnya betul-betul masih belum rilis di pasaran. Jadi orang dipersilahkan untuk cobain dulu, ngeliat dulu ini produk baru yang akan datang seperti apa, dan dipamerkan. Bedanya di Indonesia, produknya sudah di launching, sudah jualan, jadi mau apa lagi yang dipamerkan? Karena orang tinggal cobain dan beli gitu. Jadi makanya itu yang membedakan. Oh ya, untuk cooling Arctic ini ya, ini gue dapetin di harga 1.565.000. Saat gue beli sih kemarin pas di Indocom-Tech, ini harganya selisih 100.000 lebih murah daripada di marketplace untuk yang ARGB ya. Jadi makanya gue putuskan untuk beli ini. Ini boxnya udah rada-rada begini karena ketumpuk-tumpuk di tempat gue aja sih. Tapi sebenarnya ini masih baru, belum dibuka, dalamnya masih pada disegel-segel juga. Jadi kurang lebih segitu aja ya experience gua untuk jajan di Indocom-Tech 2022. Gua sejujurnya nggak bisa setiap hari ke Indocom-Tech sih, karena ya banyak kerjaan. Kemarin juga masih ngurusin video untuk konten gua dengan Demas. Kalian bisa cek ya di channelnya Gaptek untuk PC yang memang digunakan untuk produksi musik dan juga untuk scoring musik film. Kayak gitu, kalian bisa cek videonya di situ. Dan nanti ke depan untuk yang ini gue akan bikin ke Cing Abdel untuk kebutuhannya juga. Sejujurnya gue tidak ingin mempromosikan Indocom-Tech 2022 pada saat itu ya. Jadi takutnya gue dikira oh ini gue disponsorin Arctic apa segala macem, karena gue cuma beli satu barang. Gue takutnya dikirain disponsorin sama salah satu brand yang ada di sana. Jadi gue putuskan untuk posting setelah Indocom-Tech aja gitu, karena memang gue tidak dibayar sama siapapun gitu, dan beli ini memang betul-betul dadakan karena memang dia mau ngelihat aja Indocom-Tech 2022 sekalian jajan, memang niatnya gitu, karena gue tahu pasti di Indocom-Tech bakalan ada yang jualan-jualan. Gue juga mau infoin kalau setup show off itu sebentar lagi bakalan diumumkan dan bakalan tayang, dan kita bakalan punya host virtual alias VTuber untuk sebagai pembawa acara dari setup show off bernama Purosesa. Jadi Purosesa ini memang diambil dari nama prosesor dengan ejaan Jepang, yang dimana gue penggal jadi dua kata dan dijadikanlah namanya Puro. Dan itu bukan gue yang ngisi. Nanti akan live debut, dan live debutnya bakalan diumumkan ke depannya nanti, karena semua sekarang masih proses.
Ya mudah-mudahan sih di bulan Juli atau di bulan Agustus kita udah bisa setup show off lagi. Karena total hadiahnya bakalan jauh lebih gede dan hadiah-hadiahnya bakalan jauh lebih menarik. Jadi tungguin aja untuk yang nungguin setup show off. Oke? Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.